Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sumedang Online, kembali berjumpa di masa itu dalam program acara podcast. Dan kesempatan hari ini saya kedatangan dua tamu istimewa. Salah satunya adalah pegiat sosial, dan juga ada calon anggota legislatif Sumedang, Dapil 4, Dharma Raja, di situ Raja, Waduh, dan Cidugal. Saya akan perkenalkan dulu yang belakang saya, Bapak Roni Nurbini sebagai salah satu pegiat sosial dan juga penceramah di komunitas tunarungu Sumedang. Bapak silakan terdekat dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Nurbini dari Sumedang. Kebetulan saya aktif di bidang sosial, khususnya untuk pengajian agama tunarungu. Nah, dan sekarang di samping sebelah kiri saya ada paling cantik di antara tiga orang ini ya, yaitu Ibu Susi. Nah, kita dengarkan perkenalan beliau. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. Orang tua saya bernama Bapak Sumanang dan Ibu Imas Yeti. Pekerjaan saya wira swasta. Kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan di bidang fashion, yaitu mempunyai butik yang namanya Butik Gelis. Saya berada di sini tergerak sesudah saya dicalonkan menjadi anggota Dewan Legislatif Kabupaten Sumedang. Ada permohonan dari masyarakat yang Iya benar, Pak. Tergerak hati saya untuk mengemukakan apa keinginan saya apabila nanti saya menjadi anggota dewan. Saya ingin sekali mengangkat kaum disabilitas terutama tunarungu, dan kebetulan saya bekerja sama dengan Pak Ustadz Roni. Jadi kita udah berteman ya Pak ya, udah ngobrol-ngobrol tentang disabilitas terutama tunarungu ini yang kadang-kala tidak tersentuh oleh baik itu pemerintah ataupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu, Pak. Apalagi karena Ibu salah satu wira swastanya di PSN juga ya, Gelis ya. Iya, betul, bisa Pak. ada semacam keterkaitan lah ya. Nah, itu ya. Namun sebelum dijelaskan program-program apa saja, nanti saya minta dulu di Pak Roni, Iya, Pak, untuk menerangkan kegiatan apa saja yang dilakukan Pak Roni dan kenapa Pak Roni memilih disabilitas. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak, kebetulan saya dikasih amanah sama yang kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berdekatan dengan tunarungu khususnya. Nah, kebetulan aktivitas saya biasanya seminggu sekali itu ada pengajian. Pengajian yang khususnya di situ campur, ada orang umum juga, ada orang normal, maksudnya bisa dengar dan bisa berbicara. Kemudian ada khusus tunarungu juga. Kalau tunarungunya sendiri itu berapa banyak? Biasanya yang istiqomah itu yang rutin nih, kisaran 16 rata-rata, 16 orang. Ya, 16 orang itu khusus laki-laki semua. Begitu. Dan di situ alhamdulillah sedikit-sedikit teman-teman yang lain pun ikut untuk mengajak satu sama lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya yang saya tahu itu dari awal itu jarang tersentuh sekali oleh keagamaan khususnya. Pernah saya satu ketika itu bertemu dengan tunarungu di jalan. Bahkan ada salah satu tunarungu itu nggak kenal sama Allah, nggak tahu Allah itu siapa, nggak tahu Nabi Muhammad itu siapa. Makanya dari hati saya tergerak untuk berdakwah atau menerjemahkan daripada penceramah kepada tunarungu. Itu orang mana, Pak? Bisa sampai seperti itu? Untuk kebetulan untuk wilayah Sumedang sendiri saya yang pegang Pak, untuk di jamaah kami ya. Untuk di jamaah kami saya yang pegang untuk wilayah Kabupaten Sumedang. Kalau untuk wilayah Kabupaten Bandung itu ada mantan artis Noah Peter Pan. Nah, itu basisnya itu dia sama seperti saya, penerjemah juga kepada tunarungu.
Nah, kebetulan tadi saya lihat ya sebelum kita sesi tanya jawab, pantesan ya kalau misalkan kenal dengan musisi, tadi kan main gitar dulu Bapak ini ya. Nah, Pak, selama berada di komunitas disabilitas khususnya tunarungu, kira-kira kendala apa saja sih? Baik, untuk Sumedang, beda dengan teman-teman saya yang ada di kabupaten-kabupaten lain, seperti di Kabupaten Majalengka itu ada rumah tuli. Jadi rumah tuli itu salah satu wadah komunitas tunarungu yang di dalam itu ada pengajian dan penyeruan bakat lainnya. Nah, untuk wilayah kabupaten sendiri itu sudah mulai tersentuh oleh pemerintah. Berarti rumah tuli itu dibuat oleh pemerintah. Berarti daerah lain itu, sahabat Sumedang lain, udah mulai peka ya terhadap kaum disabilitas, khususnya tunarungu. Gitu kan? Mungkin. Untuk Sumedang sendiri itu memang saya itu butuh satu wadah. Satu wadah yang dimana di dalam itu ada aktivitas tunarungu, kegiatan-kegiatan tunarungu karena pada dasarnya tunarungu itu sebenarnya ahli, Pak. Ahli. Banyak yang kita nggak ketahui tentang tunarungu. Hal-hal yang tidak kita ketahui tentang tunarungu, itu tunarungu kalau sudah mengerjakan satu pekerjaan itu fokus. Beda dengan kita nih. Betul. Nah, dan ternyata banyak keahlian-keahlian di antara teman-teman kami di tunarungu. Contohnya ada yang seperti bisa menjahit, bahkan tata boga, kemudian fashion, kemudian di bidang perkayuan. Nah, karena tidak ada yang mengkoordinir untuk mensinkronkan dengan program pemerintah, akhirnya mereka kembali ke jalan. Ya. Jadi selama ini memang diambil ke karena dianggapnya eta mah mau bisa naon gitu. Ya, kalau kata orang Sunda mah disapirakeun, Pak. Nah, kalau akan misalnya gini, untuk komunikasi selama ini apakah pakai alat bantu atau gimana? Kalau untuk komunikasi sendiri alhamdulillah Allah beri amanah dengan bahasa isyarat biasanya. Seperti tadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti ini isyaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti itu. Salah satunya seperti itu. Berarti kan, tapi kalau misalkan ada pemerintah, ada program beritalah misalkan yang peduli terhadap disabilitas dan memberikan alat bantu, kayaknya lebih bagus lagi ya. Nah justru itu Pak. Jadi mungkin udah ketetapan Allah, karena salah satu beda dengan disabilitas yang lain, seperti tunanetra, dia masih ada input. Betul. Nah, disabilitas dia masih ada penglihatan atau pendengaran dia masuk. Untuk tunarungu ini, meskipun ada alat bantu, prosesnya agak lama. Ya, prosesnya agak lama. Karena syarat itu bukan. Karena dari semenjak dia kecil, kecuali dari kecil Pak. Kalau dari kecil di SLB-nya udah pakai alat bantu, kemudian dewasanya masih pakai alat bantu, itu ada kemungkinan nyambung ngobrolnya. Karena pada dasarnya tunarungu itu nggak ada kata sambung biasanya. Jadi solusi yang sekarang misalkan dihadapi kendala-kendala itu gimana tuh? Ada dua bahasa yang saya temukan di lapangan, yaitu bahasa yang udah diterapkan di sekolah SLB. Itu bahasa umum, bahasa isyarat umum. Adapun bahasa dibilang bahasa luar. Bahasa luar itu bahasa Tarzan kalau kami bilang. Bahasa Tarzan itu bahasa sembarang gitu. Nah, itu yang sulit. Untuk kita ketahui maksudnya apa sih dia berisyarat seperti itu. Jadi saya harus mikir dulu nih maksudnya apa gitu. Tapi kalau di TV kan ada gitu kan. Itu standar. Itu standar nasional. Namun untuk agama mungkin beda. Itulah kalau saya ini untuk umum bisa karena dasarnya dari agama. Agama apalagi. Ya. Tapi kalau misal untuk yang isyarat di televisi biasanya mungkin untuk agama agak agak terpengal ragu-ragu mungkin. Iya. Ragu. Ini menanggapi melihat pergerakan Kang yang begitu gigih dengan begitu perhatian dari disabilitas. Tanggapan Ibu gimana terhadap sosok Kang Rodi sendiri? Mudah-mudahan banyak sosok Kang Rodi lainnya. Wah, pertama saya kenal sama Pak Ustadz ya, benar-benar saya nangis. Benar-benar saya banyak belajar dari beliau. Kita ngobrol, kebetulan kita membuat suatu program ya. Maksudnya Pak Ustadz ini gimana ya nanti kalau misalkan saya ada rezeki, saya
mempunyai suatu jabatan, ingin sekali gitu ya saya mengabdikan diri untuk mereka, semampu saya untuk benar-benar mereka terangkat harkat dan derajatnya. Karena bagaimanapun kan kebijakan itu perlu ada kan ya. Iya, iya Agar betul. lebih memperkuat kan. Iya betul. Dan saya juga sangat salut sekali dan dengan sosok Pak Ustadz ini ya, begitu begitu benar-benar gitu, benar-benar meraih mereka untuk mendidik, mengajak mereka terangkul, mereka merasa nyaman. Dan saya pernah ikut kegiatan Pak Ustadz juga. Di situ saya terlibat, saya ngobrol sama mereka, ternyata benar-benar ya di lingkungan yang mereka itu tidak sempurna seperti kita, tapi keakraban mereka, solidaritas mereka, rasa kekeluargaan mereka luar biasa. Iya. Pasti Ibu kan tadi sempat bilang sempat nangis. Ini sempat nangis itu dikasih kisah apa nih sama Pak Roni? Atau misalkan curhat dengan anak yang tunarungu itu atau gimana? Iya, sempat juga ada yang curhat yang tadinya mereka sekolah di sekolah normal, tetapi mereka dibully karena mereka mungkin ada kekurangan gitu ya. Iya, mereka sempat pulang sekolah histeris nangis pada orang tuanya. Akhirnya mungkin dipindahkan ke sekolah luar biasa. Di situ saya merasa, oh berarti mereka itu disisihkan gitu ya. Tidak di zaman sekarang ya, kalau anak-anak itu kan ada membuli temannya yang tidak. Nah itu iya betul. Terus yang kedua, saya tergerak juga, ternyata mereka itu kurang tersentuh gitu. Iya, terutama masalah agamanya juga. Saya sempat ngobrol sama Pak Ustadz juga, yang tadi diutarakan Pak Ustadz juga. Diceritakan tuh yang tadi. Yang mana Pak? Yang tadi yang katanya bisa sampai menangis. Itu kan waktu mendengar cerita. Iya, ada salah satunya siapa Pak Ustadz yang kemarin? Kalian sebut nama aja biar. Iya, nah itu dia itu tidak tahu Allah. Yeah. Katanya Allah itu ada 7. Iya, Allah itu ada 7 katanya gitu. Inilah sama Pak Ustadz mungkin dibimbing gitu. Dia sampai kemarin kita pertemuannya Pak Ustadz, itu dia memberikan hadis beberapa hadis bahwa Allah itu satu. Dia apalagi Pak Ustadz kemarin? Ya, senyum itu sama seperti sedekah. Iya, senyum itu sama seperti sedekah. Ya, memberikan banyak buat saya gitu, memberikan banyak pelajaran lah gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak Ustadz, itu misalkan ada nggak sih anggaran untuk kegiatan semacam itu atau misalkan ikhlas aja? Kalau saya pernah Pak, itu dalam satu season pernah diundang pada waktu itu. Pak Roni katanya, datang ke sini, ada apa? Ada acara apa? Saya ada acara di acaranya acara resmi ya kecamatan lah. Oke, saya datang, acara apa? Kasih undangannya, difotokan. Dia video call Pak. Terus saya datang ke situ, ternyata di situ tidak ada pembicaranya, tidak ada penerjemahnya. Jadi saya pikir kok ini sekelas pemerintah ya mengadakan pertemuan seperti ini, penerjemahnya tidak ada. Mau sampai gimana gitu kan? Ya, meskipun dia mau pakai mic keras-keras pun nggak akan ngerti, kata saya bilang begitu. Ya, iya di situ saya coba kasih masukan Pak, kalau nanti suatu saat ada pertemuan lagi seperti ini, coba cari itu di kota-kota, di zaman sekarang itu banyak yang sebenarnya yang bisa bahasa isyarat. Banyak. Nah, tuh, seandainya Ibu nanti pada 14 Februari 2024 terpilih menjadi anggota DPRD Sumedang, kira-kira program apa saja yang akan khususnya untuk kaum tunarungu? Insya Allah saya akan tulus dan ikhlas untuk mereka, untuk terutama
apa ya, mengutamakan keperluan-keperluan mereka. Saya ingin bercita-cita membuat suatu wadah ya, khususnya untuk mereka, yaitu disabilitas khususnya tunarungu, ya, menyalurkan potensi yang ada, menyalurkan potensi mereka tuh sebenarnya banyak banyak berkarya, memiliki skill ya. Iya, benar, ya itu. Semisal kalau mereka nih menjahit ya, misalkan mereka bisa menjahit. Saya ingin membuat suatu gedung yang di dalamnya itu mereka bisa mengembangkan karya-karya mereka. Contohnya misalkan untuk menjahitnya. Dalam konveksi lah mungkin. Iya. Di dalamnya ada produksi ya. tunarungu. Iya, betul. Ya, ini khusus ya, khusus untuk tunarungu gitu. Membuat suatu gedung itu khusus untuk tunarungu semua. Ya, di bidang menjahitnya, ya fashionnya, di bidang keseniannya ya Pak Ustadz, di bidang tata boga misalkan ya, di bidang perkayuan. Jadi nanti mereka ditampung di situ, dan juga untuk workshopnya juga ya Pak Ustadz, diarahkan juga gitu. Saya ingin pemerintah itu semisalkan mereka nih menjahit, saya ingin pemerintah Kabupaten Sumedang, kalau misalkan nih ada proyekan seragam buat Pemda nih ya, coba kasihkanlah ke mereka gitu kan. Berapa ribu PNS di Sumedang itu kan? Nah, iya betul. Misalkan satu orang itu 3 seragam, iya betul, ya. Kita bisa memberdayakan sekian. Iya betul, untuk bisa mereka mengembangkan lagi Pemasaran ya. Iya, pemasaran. Terus mereka berinisiatif bisa disalurkan. Iya. Untuk kekaryaan lah ya. Iya, betul. Dan selama ini misalkan pemerintah juga kan, untuk yang normal-normal kayak saya pernah ini, itu kampung kos kaki, mereka pemasarannya itu di lingkungan Pemkab juga dibantu gitu kan. Nah, kenapa untuk disabilitas misalkan yang Selamat Lagu ini, kalau misalkan ada program itu, kenapa tidak melibatkan? Ya timpang Pak, timpang ya. Jadi jelas terlihat disisihkan. Padahal mereka sama seperti kita, makhluk Allah. Justru mereka lebih daripada kita. Iya, gitu. Dibanding kita banyak dosa Pak dibanding mereka. Iya. Tapi seandainya program itu misalkan adalah seragam PNS dikasihkan ke, kalau 1000 seragam nih untuk PNS Sumedang, kerjakan oleh tunarungu, gimana? Siap nggak Pak? Insya Allah Pak, itu saya siap Pak ini. Bahkan ada satu yang ahli itu, dia udah bisa buat gaun pengantin. Wow. Ada. Termasuk apa tuh namanya yang kerintil-kerintil deh gitu? Iya, renda-rendanya termasuk. Ini khusus buat gaun pengantin. Payet-payetnya. Kalau saya tuh di Tasik ya, per payet kan itu satuan ya? Iya, betul. Nah terus Bu, apakah ini programnya? Yaitu di program dalam pendidikan ya. Dengan perkembangan zaman ini, jadi sentuhlah yang tunarungu itu dengan teknologi zaman sekarang. Ya mungkin mereka dengan keterbatasannya, mereka tidak begitu mengenal teknologi yang masuk sekarang gitu Pak ya, tidak tidak bisa Pak Ustadz? Tidak bisa mengimbangi ya? Ya, tidak bisa mengimbangi gitu dengan teman-temannya yang normal gitu. Karena itu ya, atau gimana? Karena inputnya kurang. Karena yang mereka tidak dengar. Yang mereka masuk itu inputnya itu hanya penglihatan. Contohnya begini Pak, ada seseorang ngambil sandal orang lain dengan sengaja, itu bagi tunarungu itu baik. Pada itu menyuri. Itu nyuri kan? Yeah. Tapi tunarungu karena tidak ada input bahwa mencuri sendal orang lain itu tidak boleh, itu dosa. Jadi nggak tahu. Jadi sah-sah aja bagi tunarungu. Yeah. Nah, sekarang gimana? Dan yang terakhir, jelas ya, di sini saya tekankan untuk pemerintah, cobalah sentuh mereka, cobalah libatkanlah mereka. Bahkan di kabupaten lain sudah ada kampung ada rumah tuli di Majalengka. Iya betul, iya. Masa kabupaten lain bisa? Nah, itu ya benar.
libatkanlah mereka khususnya tunarungu dalam pemerintahan. Ya maksudnya kalau misalkan sebenarnya gini ya, kalau kita terjun langsung itu banyak sekali skill mereka gitu kan. Nah, kenapa enggak gitu mereka dilibatkan juga? Cobalah bekerja di pemerintahan juga. Betul. Gitu. Ya sebenarnya juga mereka pintar-pintar, Pak. Iya. Dan selain dilibatkan pemerintahan juga pemerintah juga turun untuk menurunkan sebuah kebijakan yang mendukung mereka peduli dengan kaum disabilitas. Iya. Selain membuat SLB dengan bantuan sekian kan. Sementara di luar itu kan banyak yang tidak tertentu ya. Iya. Sebenarnya ada kebijakan pemerintah itu, Pak. Ada undang-undangnya untuk disabilitas, khususnya tunarungu ada di dalamnya itu. Itu disalurkan sebagai tenaga kerja. Contohnya seperti harusnya seperti itu. Kan harusnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang sudah mulai dibuka oleh swasta ya. Swasta seperti boleh sebutkan merek nama boleh. Alfa, terus Indomaret, ada yang bekerja bahkan di situ gitu. Harapan saya itu pemerintah pun bisa membuka seperti dipekerjakan di dinas apa sebagai apa, sesuai dengan keahliannya. Iya. Nah sekarang terakhir, harapan Bapak ini sebagai closing statement yang bisa apa? Harapan kepada Ibu, harapan kepada pemerintah juga nih. Harapan kepada pemerintah supaya lebih dekat lagi kepada kaum disabilitas. Karena mau tidak mau keadaan mereka itu tidak berdasarkan keinginan mereka. Itu sudah takdir daripada Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita nggak sentuh atau kita nggak merapat, sama siapa lagi? Betul. Begitu. Harapan saya itu coba dekat, kita lebih mendekat agar kita tahu apa keinginan mereka. Iya, betul. Gitu. Nah, Ibu nih. Harapan ke Ibu nih kalau nanti jadi gimana harapannya? Harapannya ke Ibu sih, ya itu Pak. Kayaknya jadi ya. Iya. Insya Allah. Karena kalau jadi misalkan Amin. bisa karena udah tahu lah Ya, sekarang. harapannya itu ke Ibu kalau jadi itu buat satu wadah yang di dalamnya tadi seperti ada tunarungu khusus ya, ada produksi, ada workshop gitu. Jadi mereka tersalurkan. Betul. Ada pemberdayaan. Kaum disabilitas. Nah sekarang closing statement kita dengarkan dari Ibu Susan. Itu panggilan akrab saya Pak kalau Susan. Susi Susanti itu inget Pak, pemain bulu tangkis dunia dulu. Iya. Ya closing statement ya Pak ya. Yang saya harapkan itu untuk warga masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya untuk masyarakat di Dapil 4, yuk sama-sama nanti tanggal 14 Februari 2024 kita sukseskan pemilu dan jadilah pemilih yang pintar, yang cerdas. Iya. Apalagi ya? Jangan sampai golput ya. Jangan sampai golput ya. Nanti orang yang tidak berkompeten, justru mereka yang jadi gitu kan. Iya, benar. Justru yang bagus-bagus tersisihkan ya, betul. Misalkan tukang judi atau apa bisa jadi gitu kan, soalnya banyak kan kayak gitu. Iya, betul. Terus apa lagi, Bu? Apalagi ya? Ya itu tadilah sama-sama kita sukseskan pemilu untuk nanti tanggal 14. Ibu teh nomor berapa, Bu? Nomor 3, Pak. Nomor 3 iya, ya? nomor 3. Ingat. Dari Partai Golongan Karya. Karena kan kita nggak disebut Partai Golkar karena di surat suara itu Partai Golongan Karya. Iya, tulisannya betul, lengkap, betul. ya nggak disingkat. Nah ini kalau misalkan ada yang tertarik dengan visi misinya Bu Susi, ya Susi Susanti, nomor 3 dari Dapil 4, silahkan Anda bisa mencoblos di surat suara nanti. Ya. Itu warna apa? Warna hijau. Warna hijau. Iya. Ya. Ya, betul. Nah, itulah sekelumit kepedulian dari seorang calon legislatif yang begitu peduli dengan kaum disabilitas. Semoga apa yang diprogramkan oleh Ibu Susi Susanti, seorang calon legislatif dari Partai Golongan Karya nomor urut 3 dapat tercapai dengan dia terpilih dan menjadi pemenang ya, dengan suara terbanyak tentu saja di Dapil 4
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sisi Susanti, calon anggota DPRD Kabupaten Sumedang, daerah pemilihan 4, Situraja, Dharmaraja, Cisitu, Cibukul dan Wado dari Partai Golongan Karya. Pada hari ini, saya mengajak masyarakat khususnya di Dapil 4 untuk datang ke TPS-nya masing-masing dengan membawa KTPL dan formulir model C pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Dan jangan lupa coblos nomor urut 3 Susi Susanti dari Partai Golongan Karya. Ingat-ingat, coblos nomor urut 3 Susi Susanti dari Partai Golongan Karya yang berkomitmen, jujur, amanah, istiqomah, dan membela rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.